Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di balik narasi kelembutan dakwah, sejarah mencatat adanya unit operasi khusus yang bekerja dalam senyap untuk menjaga kedaulatan negara Madinah. Pernahkah Anda membayangkan sebuah misi infiltrasi yang begitu mustahil, di mana 5 pria harus menembus benteng batu yang dijaga ratusan prajurit hanya dengan bermodalkan kata-kata dan sebilah belati? Ini adalah kisah Muhammad bin Maslamah, sang kesatria bayangan yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW untuk memadamkan api fitnah yang hampir membakar Madinah. Bagi Anda para pria yang menghargai strategi, keberanian dan loyalitas tanpa batas, siapkan diri Anda untuk menyaksikan bagaimana sebuah special ops pertama dalam Islam dijalankan dengan tingkat presisi yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke ruang strategi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Dunia butuh pria yang paham sejarah dan strategi. Sudah? Mari kita mulai operasi ini. Madinah baru saja merasakan euforia kemenangan pasca Perang Badar. Namun stabilitas itu terancam oleh racun dari dalam. Ka'ab bin al-Ashraf, seorang pemimpin suku yang kaya, jenius, dan angkuh, mulai melakukan agresi melalui kata-kata. Ia bukan sekedar penyair. Di zaman itu penyair adalah mesin propaganda terkuat. Ka'ab pergi ke Mekah untuk memprovokasi Quraisy agar segera menyerang Madinah, sembari menulis syair-syair yang menghina kehormatan wanita muslimah untuk menjatuhkan mental para pejuang Islam. Ketegangan di Madinah mencapai titik didih. Ka'ab menggunakan kekayaannya untuk menyewa tentara pribadi dan membangun benteng yang nyaris mustahil ditembus secara frontal tanpa perang besar. Rasulullah SAW menyadari bahwa Ka'ab adalah otak di balik rencana pengkhianatan massal. Jika ia tidak segera dihentikan, Madinah akan hancur dari dalam sebelum musuh luar datang. Siapa yang sanggup menghadapi putra al-Ashraf? Tanya Rasulullah dalam sebuah pertemuan terbatas. Inilah momen di mana diplomasi telah gagal dan operasi militer senyap menjadi satu-satunya pilihan rasional untuk menjaga nyawa ribuan rakyat Madinah. Di tengah keheningan setelah pertanyaan Rasulullah, seorang pria dengan perawakan kokoh dan sorot mata tajam berdiri. Muhammad bin Maslamah bukanlah orang yang banyak bicara di pasar atau alun-alun. Ia adalah spesialis untuk tugas-tugas yang membutuhkan ketenangan tingkat tinggi. Ia memahami bahwa misi ini bukan tentang pamer kekuatan, melainkan tentang kecerdasan taktis. "Aku yang akan menghadapinya, ya Rasulullah," ucapnya dengan nada yang rendah namun penuh keyakinan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa mendekati Ka'ab di dalam bentengnya adalah misi satu arah yang sangat berisiko. Bin Maslamah meminta izin khusus kepada Rasulullah untuk menggunakan taktik khid'ah atau penyamaran strategis. Ia tahu bahwa Ka'ab adalah orang yang waspada dan dikelilingi pengawal. Untuk bisa menyentuh target, ia harus memenangkan kepercayaan target terlebih dahulu. Disinilah sisi menariknya. Bin Maslamah mulai menyusun profil psikologis Ka'ab, mencari kelemahannya, kesombongannya, dan siapa saja orang terdekatnya. Ini adalah langkah awal intelijen yang sangat profesional, di mana kemenangan dimulai dari meja strategi, jauh sebelum pedang dicabut dari sarungnya. Muhammad bin Maslamah tidak bergerak sendirian. Ia tahu misi ini membutuhkan tim kecil yang kompak, small unit tactics. Ia memilih 4 orang kesatria yang masing-masing memiliki peran spesifik. Di antaranya adalah Abu Nailah, saudara sepersusuan Ka'ab sendiri. Ini adalah pilihan cerdas sekaligus menyakitkan. Memanfaatkan hubungan personal untuk menembus dinding pertahanan yang tak tertembus. Anggota lainnya adalah Abbad bin Bishr, Al-Harith bin Aus, dan Abu Abs bin Jabar. Semuanya adalah pria-pria yang memiliki ketahanan mental baja. Malam itu, di sebuah lokasi rahasia, mereka berkumpul bukan untuk berpesta, melainkan untuk melakukan briefing terakhir. Mereka membagi peran, siapa yang akan menjadi umpan untuk memancing Ka'ab keluar, siapa yang akan menjaga rute pelarian, dan siapa yang akan menjadi eksekutor utama. Tak ada ruang untuk ego di sini. Setiap orang harus patuh pada satu garis komando bin Maslamah. Mereka memeriksa setiap detail, mulai dari tajamnya belati hingga kekuatan tali sandal mereka. Kesalahan 1 mm dalam rencana ini berarti eksekusi mati bagi mereka berlima di dalam benteng musuh.
Ia mendatangi benteng Ka'ab di siang hari dengan penampilan yang tampak lesu dan frustasi. Ia menemui Ka'ab dan mulai melancarkan narasi manipulatif. Ia berpura-pura bahwa kehadiran Rasulullah di Madinah membawa beban ekonomi yang berat bagi sukunya, dan mereka ingin meminjam makanan dari kekayaan Ka'ab. Ini adalah taktik false flag yang sempurna, memainkan ego Ka'ab yang merasa dirinya lebih hebat dan lebih kaya daripada tatanan baru di Madinah. Ka'ab bin Al-Ashraf yang merasa menang secara moral, tertawa mengejek, namun menyambut saudaranya dengan tangan terbuka. Ia merasa bahwa pengaruh Muhammad S.A. mulai retak dari dalam. Abu Nailah bahkan menawarkan jaminan berupa senjata-senjata mereka jika Ka'ab ragu. Ka'ab pun setuju, tanpa menyadari bahwa senjata sebagai jaminan itu sebenarnya adalah senjata yang akan mengakhiri hidupnya di malam hari. Inilah puncak dari strategi penyamaran, membuat musuh merasa sangat aman tepat saat maut berada di ambang pintu. Malam yang dijanjikan tiba. Langit Madinah gelap tanpa rembulan, seolah alam pun ikut mendukung operasi senyap ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan kelima kesatria ini hingga ke pinggiran kota, mendoakan mereka agar Allah memberikan kemenangan. Dari titik itu, bin Maslamah mengambil alih komando penuh. Mereka bergerak dalam formasi senyap, melintasi perkebunan kurma dan lembah berbatu menuju wilayah suku Yahudi yang terjaga ketat. Tak ada suara logam yang beradu, setiap peralatan mereka dibungkus agar tidak menimbulkan bunyi. Setiap anggota tim merasakan detak jantung yang berpacu, namun disiplin militer mereka menjaga gerak mereka tetap sinkron. Mereka mendekati benteng raksasa Ka'ab yang berdiri kokoh di atas bukit. Di menara-menara, para penjaga terlihat memegang obor. Tim bin Maslamah menunggu di kegelapan bawah dinding benteng, mengamati pola patroli penjaga. Mereka adalah bayangan di tengah malam, menunggu sinyal dari Abu Nailah untuk memancing target turun dari kamarnya yang terlindungi di lantai atas benteng. Di dalam kamar mewahnya, Ka'ab yang sedang bersantai mendengar panggilan itu. Istrinya yang memiliki insting sangat tajam menahan suaminya. "Jangan turun, aku mendengar suara yang seolah-olah meneteskan darah," bisiknya dengan wajah pucat. Namun Ka'ab yang sudah terlanjur jemawa dengan kesepakatan bisnis mereka meremehkan peringatan itu. "Itu hanya saudaraku Abu Nailah, dia datang membawa jaminan," jawabnya sombong. Ka'ab turun dengan mengenakan pakaian terbaiknya, menyemprotkan wewangian mahal yang semerbak, seolah-olah ingin menunjukkan kelasnya di depan saudaranya yang miskin. Ia membuka pintu gerbang benteng yang berat, melangkah keluar ke kegelapan tanpa pengawalan ketat, karena merasa sedang bertemu keluarga. Ia tidak tahu bahwa di balik pilar-pilar batu dan kegelapan semak, 4 pasang bata kesatria paling mematikan di Madinah sudah mengunci posisinya. Langkah kakinya di atas tanah berbatu adalah hitung mundur menuju ajalnya sendiri. Abu Nailah menyambut Ka'ab dengan pelukan hangat. Untuk memastikan timnya bisa mendekat tanpa memicu alarm, Abu Nailah memuji aroma parfum Ka'ab yang sangat harum. "Aku belum pernah mencium wangi semahal ini," pujinya. Ia meminta izin untuk mencium rambut Ka'ab. Ini adalah taktik brilian untuk memegang kepala target agar tidak bisa menghindar saat eksekusi dimulai. Ka'ab yang haus pujian membiarkannya. Sekali, 2 kali, Abu Nailah memuji dan mencium rambutnya, membuat Ka'ab benar-benar merasa berada di atas angin. Pada kali ketiga, suasana berubah drastis dalam sekejap. Abu Nailah mencengkeram rambut Ka'ab dengan kekuatan penuh, menarik kepalanya ke bawah, dan berteriak dengan suara menggelegar, "Sikat musuh Allah ini!" Sinyal itu memecah kesunyian malam. Dalam hitungan milidetik, Muhammad bin Maslamah dan anggota tim lainnya muncul dari kegelapan, menghunuskan pedang dan belati mereka. Ka'ab yang terkejut mencoba meronta, namun cengkeraman Abu Nailah seperti catut baja yang tak tergoyahkan. Meskipun diserang secara mendadak, ia memberikan perlawanan yang luar biasa. Ia berteriak dengan suara yang sangat keras hingga menggetarkan dinding benteng, mencoba membangunkan para penjaga setianya.
Pedang-pedang para sahabat menghujam tubuhnya, namun Ka'ab mengenakan baju zirah tersembunyi, atau mungkin karena kekuatan fisiknya yang besar, ia tidak langsung tumbang. Situasi menjadi sangat kritis. Jika penjaga benteng sampai turun, tim bin Maslamah akan terkepung. Kekacauan terjadi di gerbang yang sempit itu. Dalam kegelapan, pedang para sahabat bahkan sempat melukai satu sama lain karena posisi yang berdekatan. Al-Haris bin Aus terkena sabetan pedang rekannya sendiri di bagian kaki. Darah mulai mengucur. Alarm di dalam benteng mulai berbunyi. Lampu-lampu obor mulai dinyalakan oleh para penjaga yang panik di atas menara. Tim bin Maslamah tahu mereka hanya punya waktu beberapa detik sebelum misi ini berubah menjadi pembantaian massal bagi mereka berlima. Melihat pedang tidak cukup efektif dalam ruang sempit dan gelap itu, Muhammad bin Maslamah menunjukkan ketenangan seorang profesional. Ia teringat akan sebuah migual, sejenis pisau kecil atau sangkur yang sangat tajam yang ia selipkan di pinggangnya. Di tengah kemelut, ia meraba titik lemah di perut bawah Ka'ab yang tidak terlindungi zirah. Dengan segenap kekuatan dan teriakan takbir, ia menghujamkan pisau itu ke dalam tubuh sang tiran dan menekannya hingga menembus bagian belakang. Ka'ab bin Al-Ashraf akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Nafas fitnahnya terhenti untuk selamanya. Namun kemenangan ini tidak bisa dirayakan. Suara teriakan Ka'ab telah membuat seluruh benteng terbangun. Pintu-pintu di atas mulai terbuka, dan derap kaki ratusan prajurit terdengar menuruni tangga batu. Bin Maslamah memberikan perintah singkat dan tegas. Tinggalkan tempat ini sekarang. Mereka harus menghilang ke dalam kegelapan malam, sebelum pasukan berkuda musuh menutup semua akses keluar. Al-Harits bin Aus tidak bisa berlari cepat karena luka parah di kakinya. Di belakang mereka, suara trompet perang dan teriakan prajurit musuh mulai mendekat. Dalam logika militer biasa, meninggalkan anggota terluka mungkin adalah pilihan paling logis untuk menyelamatkan misi. Namun ini adalah pasukan Muhammad SAW. Bin Maslamah memerintahkan rekan-rekannya untuk memikul Al-Harits secara bergantian. Mereka harus melewati rute yang sulit, mendaki bukit batu dan melintasi parit di tengah kegelapan total untuk menghindari kejaran pasukan berkuda musuh yang mulai menyebar di jalan-jalan utama. Keringat dan darah bercampur, rasa lelah yang luar biasa menghantam otot-otot mereka. Namun loyalitas kepada kawan menjaga mental mereka tetap stabil. Setiap kali mereka mendengar derap kaki kuda, mereka tiarap di balik batu, menahan nafas hingga musuh lewat. Ini adalah ujian sejati tentang ketangguhan fisik dan persaudaraan di bawah tekanan maut. Menjelang waktu subuh, saat cahaya fajar mulai membelah langit, kelima kesatria ini sampai di pinggiran Madinah. Pakaian mereka compang-camping, penuh dengan debu dan bercak darah, namun mata mereka memancarkan cahaya keberhasilan. Mereka menemukan Rasulullah SAW sedang berdiri melakukan sholat malam di masjid, menanti kepulangan mereka dengan penuh kecemasan dan harapan. Kabar keberhasilan misi ini segera menyebar seperti api di antara kaum muslimin yang sedang bersiap sholat subuh. Rasulullah SAW menyambut mereka dengan senyum yang sangat indah, sebuah apresiasi tertinggi bagi para pejuang. Beliau kemudian memanggil Al-Haris yang terluka, lalu meludahi dan mengusap lukanya dengan izin Allah. Seketika rasa sakit itu hilang dan luka itu menutup. Misi yang tampak mustahil itu telah selesai tanpa kehilangan satu nyawa pun dari pihak Muslim. Madinah pagi itu tidak lagi sama. Sebuah ancaman besar telah dimusnahkan dalam satu operasi senyap yang sangat bersih. Itu adalah pesan politik yang sangat keras bagi seluruh suku di Arab. Suku-suku pengkhianat yang tadinya berencana menusuk Madinah dari belakang seketika bergemetar. Mereka menyadari bahwa kaum muslimin bukan hanya pandai berperang di medan terbuka seperti Badar, tapi juga memiliki unit intelijen yang mampu menembus benteng paling kokoh sekalipun di tengah malam. Strategi operasi khusus ini berhasil membatalkan rencana serangan besar yang sedang disusun oleh aliansi musuh. Banyak pemimpin suku yang tadinya angkuh, kini datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian damai mereka. Kedaulatan Madinah kini diakui bukan hanya karena jumlah pasukannya, tapi karena ketegasan kepemimpinannya dalam menghukum setiap pengkhianatan terhadap negara. Pasca misi tersebut, Muhammad bin Maslamah tidak lantas menjadi orang yang haus kekuasaan atau pamer keberhasilan.
Ia tetap menjadi kesatria yang rendah hati, namun selalu siap ketika tugas sulit memanggil. Ia kemudian dipercaya oleh Umar bin Khattab sebagai inspektur jenderal yang bertugas mengawasi kinerja para gubernur di seluruh wilayah Islam. Ia adalah profil pria yang memiliki integritas tinggi, tidak bisa disuap, tegas, dan selalu menyelesaikan tugas hingga tuntas. Karakternya memberikan pelajaran bagi kita para pria modern, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kebisingan, melainkan pada kompetensi. Jadilah orang yang bisa diandalkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Bin Maslamah membuktikan bahwa loyalitas kepada pemimpin dan kebenaran adalah bahan bakar utama untuk melakukan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang biasa. Ia wafat dalam keadaan mulia, meninggalkan warisan tentang bagaimana menjadi seorang profesional di jalan Allah. Kita mengambil hikmah bahwa Islam tidak melarang penggunaan strategi, intelijen, dan taktik cerdas selama dilakukan di bawah komando pemimpin yang sah dan demi keadilan. Misi ini mengajarkan kita tentang pentingnya persiapan, preparation, kerahasiaan, security, dan eksekusi yang berani, execution. Dalam hidup kita saat ini, musuh mungkin berupa tantangan ekonomi, fitnah, atau godaan yang mencoba merusak rumah tangga dan iman kita. Jadilah seperti Unit bin Maslamah, tenang dalam merencanakan, berani dalam melangkah, dan tulus dalam berkorban. Gunakan akal sehat dan strategi untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya emosi yang meledak-ledak. Semoga kisah kesatria bayangan ini membangkitkan jiwa kepemimpinan dan ketangguhan dalam diri kita masing-masing. Ingatlah, sejarah dibuat oleh mereka yang berani melangkah di saat orang lain hanya bisa diam dan mengeluh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berakhirlah sudah narasi operasi khusus Muhammad bin Maslamah yang sangat mendebarkan ini. Dari sini kita belajar bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang tidak hanya mengajarkan cara beribadah di masjid, tapi juga cara menjaga kedaulatan negara dengan kecerdasan dan keberanian. Bagi Anda para pria yang sedang berjuang menafkahi keluarga atau menjaga prinsip hidup di dunia yang keras ini, ambillah semangat dari bin Maslamah. Jangan takut pada benteng-benteng kesulitan yang ada di depan Anda, karena dengan strategi yang tepat dan pertolongan Allah, tak ada pertahanan yang tak bisa ditembus. Semoga Allah SWT membentuk kita menjadi pria-pria yang memiliki mental kesatria, yang tegas pada kebatilan, namun lembut pada sesama muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tuliskan kata strategi di kolom komentar sebagai simbol bahwa kita adalah umat yang cerdas. Jangan lupa klik like, share video ini ke grup-grup sahabat Anda, dan pastikan sudah subscribe untuk terus mendapatkan konten sejarah Islam dengan perspektif dewasa dan mendalam. Sampai jumpa di misi dan kisah epik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.